Selamat datang di episode 20. Di episode ini, saya akan bercerita tentang kegagalan yang saya alami di tahun 2013 silam saat saya terjun ke dunia trading forex dan bagaimana saya bangkit kembali dengan menciptakan rantai ternak ayam yang inovatif. Kisah saya dimulai dari perjalanan panjang yang penuh tantangan dan kegagalan. Namun, setiap kegagalan tersebut menjadi pelajaran berharga yang membantu saya bangkit kembali. Saya masih ingat saat saya memulai usaha trading forex saat kuliah di Jogja. Saya menggunakan uang investor dan memberikan fee 10% kepada mereka. Saya juga menggaransi jika terjadi loss, semua akan saya ganti. Selama 3 bulan pertama, saya mendapatkan keuntungan fantastis dari trading forex. Namun, karena terlalu percaya diri, saya mengambil resiko yang terlalu besar pada bulan keempat. Tiba-tiba, Liberty Reserve atau LR dibekukan oleh polisi federal pada tahun 2013 karena dianggap pencucian uang. LR masih tetap dibekukan hingga saat ini dan tidak bisa digunakan lagi sebagai metode transfer uang yang aman dan legal. Saya mengalami kerugian sebesar 200 juta rupiah dan semua uang investor tidak bisa diambil. Saya sangat syok dan merasa tanggung jawab penuh untuk mengembalikan uang investor dan membayar fee selama 3 tahun. Saya kerja keras untuk mencapai tujuan itu. Setelah 3 tahun, saya akhirnya berhasil mengembalikan uang investor dan membayar fee. Untuk bangkit kembali, saya memutuskan untuk menciptakan rantai ternak ayam dengan model greenhouse anggur, sayuran, dan pisang. Saya memulai dengan membangun greenhouse yang luas dan modern, yang dapat menampung berbagai jenis tanaman seperti anggur, sayuran, dan pisang. Saya juga membeli ayam-ayam yang sehat dan kuat untuk dijadikan sebagai sumber kotoran yang akan digunakan sebagai pupuk untuk tanaman. Saya kemudian menciptakan sistem yang terintegrasi antara greenhouse dan peternakan ayam. Kotoran ayam digunakan sebagai pupuk untuk tanaman di greenhouse, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan sehat dan kuat. Sementara itu, tanaman di greenhouse seperti anggur, sayuran, dan pisang dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan. Jantung pisang yang dihasilkan dari greenhouse kaya akan kandungan serat, vitamin C, dan antioksidan. Jantung pisang juga memiliki manfaat sebagai antiinflamasi dan dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Daun anggur yang dihasilkan dari greenhouse juga kaya akan kandungan antioksidan, vitamin C, dan flavonoid. Daun anggur memiliki manfaat sebagai antiinflamasi, dapat membantu menurunkan tekanan darah, dan menjaga kesehatan jantung. Saya menggunakan jantung pisang dan daun anggur sebagai pakan ayam, sehingga saya dapat menghemat biaya pakan ayam dan memberikan nutrisi yang baik bagi ayam. Selain itu, saya juga menjual DOC ayam Bangkok per bulan sebanyak 400-500 ekor dengan harga per ekor sebesar Rp20.000. Dengan demikian, saya mendapatkan keuntungan kotor kurang lebih sebesar 20 juta rupiah per bulan dari penjualan DOC ayam Bangkok, penjualan bibit pisang dan anggur, serta buah pisang. Saya juga memiliki rencana untuk memperluas usaha saya dengan membangun lebih banyak greenhouse dan meningkatkan jumlah ayam yang saya pelihara. Saya percaya
bahwa dengan strategi yang tepat dan kerja keras, saya dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Kisah ini mengajarkan saya bahwa setiap kegagalan dapat menjadi peluang untuk bangkit kembali dengan menciptakan inovasi dan rantai nilai yang baru. Dengan berusaha sungguh-sungguh, kita dapat memulai apapun masalahnya. Saya berharap kisah ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi orang lain yang sedang menghadapi kesulitan. Semoga kisah saya dalam menciptakan rantai ternak ayam dapat menjadi inspirasi bagi kalian semua. Jangan pernah menyerah pada kegagalan, karena setiap kegagalan dapat menjadi peluang untuk bangkit kembali dan mencapai kesuksesan yang lebih besar.